Di LDK itu akan selalu diberikan, pelayanan terbaik ya, tentang bagaimana dia bisa bertumbuh, menemukan jati dirinya. Itu sih yang menurut saya agak berbeda dengan UKM lain. Kalau UKM lain mungkin spesifikasi gitu ya, kayak misalkan nih ada UKM, tapak suci berarti di bela diri gitu ya, berarti hanya orang-orang yang punya ketertarikan di situ. Kalau UKM LDK karena ini adalah basisnya dakwah, siapapun itu, mau itu dia punya keahlian di berbagai bidang apapun itu, ketika dia ingin menjadikan dirinya menjadi lebih baik gitu, di passion dia, kita rekrut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Neneng Royatul Muawana yang akan menemani teman-teman semua di podcast kali ini. Oke teman-teman, kemarin kita sudah mengenal terkait salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Banten, yaitu formasi. Nah sekarang kita juga akan mengenal salah satu UKM yang ada di UIN Banten selanjutnya, yaitu UKM yang berfokus pada dakwah yang kita sebut dengan Lembaga Dakwah Kampus. Nah pada kali ini kita sudah kedatangan dari Ketua Umum LDK UIN Banten, yaitu Kak Fajar Nugraha. Halo Kak Fajar Nugraha. Halo Kak Neng. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Boleh kenalan kembali ke pemirsa? Ya, halo teman-teman semua, para talenta-talenta muda dimanapun Anda berada. Saya Fajar Nugraha, hari ini diamanahi sebagai Ketua Umum LDK Ummul Fikroh UIN Banten periode 2025. Saya dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, Kak Fajar. Sekarang sudah ke UKM LDK ini, sudah UKM yang setelah formasi kemarin sudah mengenal. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang UKM LDK. Nah, kita mau tahu nih, UKM LDK itu singkatnya UKM seperti apa sih di kampus? Oke. LDK itu kan adalah UKM internal kampus ya, unit kegiatan mahasiswa yang kita sebenarnya berfokus di kampus untuk mahasiswa-mahasiswa kampus. LDK sendiri singkatan dari Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh yang kurang lebih artinya induk pemikiran gitu. LDK ini adalah sebuah mercusuar inovasi ya, yang bergerak dan berfokus dalam misi agung dakwah yang tentunya untuk menjadi wadah nih bagi mahasiswa-mahasiswa UIN untuk bertumbuh, berkontribusi, dan bermanfaat, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Tadi namanya LDK Ummul Fikroh, betul, ya, Ummul LDK Fikroh. Ummul Fikroh. Nah, di dalam LDK Ummul Fikroh ini ada beberapa bidang kan ya pastinya ya. Betul. Kita pengen tahu nih bidang-bidang apa aja yang ada di LDK dan juga program-program unggulannya itu apa. Oke, sebelum ke bidang ya, LDK itu memiliki 3 pilar yang menjadi titik fokus. Yang pertama adalah perekrutan, yang kedua adalah education dan social movement ya sebagai edukasi dan pergerakan sosial, yang ketiga adalah pemberdayaan. Nah, di 3 pilar ini memiliki beberapa bidang ya, yang tentu menjadi layer ya, pendukung untuk terjalannya atau terrealisasinya 3 pilar tersebut. Yang pertama ada bidang PSDM, pengembangan sumber daya muslim yang fokus dalam perekrutan gitu ya. Itu sebagai culture and people gitu ya, untuk menjaga anggota-anggota gitu kan, merekrut gitu, memberdayakan. Nah, yang kedua ada bidang BPK, yaitu bidang pengembangan kader. Nah, dalam hal ini masuk kepada pilar kedua, yaitu edukasi. Yang dimana di BPK ini, teman-teman kader itu, teman-teman LDK itu didorong untuk diangkat ya, kapasitasnya, skillnya yang pada akhirnya bisa berkontribusi dengan baik. Yang ketiga ada bidang sosmat atau sosial keumatan. Nah, ini yang intens dalam social movement atau pergerakan sosial. Kayak misalkan nih bikin acara-acara kemasyarakatan gitu kan dan sebagainya. Terus ada lagi bidang keputrian yang ini intens, ini fokus untuk akhwat-akhwat LDK atau siswi-siswi UIN ya yang mau belajar tentang keperempuanan seperti itu. Terus selanjutnya ada bidang kominfo ya, itu adalah komunikasi dan informasi seperti itu. Yang itu fokus dalam branding LDK gitu ya, menjadikan LDK menjadi lebih masif, lebih terkenal di luar sana. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tadi sudah mengenal ya terkait dengan Oh ya, bidang-bidang. satu lagi, ada yang lupa, yaitu ada bidang ekonomi bisnis. Oh iya, satu Ekonomi lagi bisnis. ya. Jadi kita juga selain di edukasi gitu ya, kita juga ada bidang pemberdayaan untuk teman-teman biar teman-teman bisa
berdaya ekonomi gitu. Jadi ekonomi bisnis seperti itu. Oke, berarti tadi ada beberapa bidang ya. Ada Betul. yang menarik nih yang mau ditanyakan, yaitu bidang pengembangan kader. Oke. Nah, itu dari produk hasil dari upskill itu di LDK apa aja? Ya, di bidang pengembangan kader itu kan fokus menjadikan teman-teman yang sudah masuk nih terekrut oleh LDK itu menjadi berkembang. Setidaknya kapasitasnya itu bisa lebih baik, lebih bagus, yang pada akhirnya bisa berkontribusi dengan baik. Nah, di BPK ini ada beberapa kelas yang kita sediakan untuk mendukung kapasitas teman-teman kader ya. Yang pertama ada kelas public speaking, terus ada juga kelas kepenulisan, desain grafis, terus ada juga tahfiz. Harapannya adalah teman-teman LDK itu dibekali dengan edukasi-edukasi untuk menaikkan kapasitasnya yang pada akhirnya menjadi high value muslim gitu. Bukan hanya sekedar orang muslim, tapi orang muslim yang punya nilai tinggi yang bisa berkontribusi dan bermanfaat. Seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Untuk tadi BPK udah kita bahas tentang upskill untuk pengembangan kadernya. Nah, untuk mempertahankan kader sendiri setiap pekannya apakah ada pembinaan? Nah, bagaimana cara untuk mempertahankan kader tersebut? Bagaimana cara pembinaannya? Ya, di LDK juga ada ya salah satu titik fokus kita yaitu mentoring atau pembinaan. Yang tadi di dalam pilar ketiga itu yaitu pembinaan. Nah, kita punya mekanisme, punya sistem bahwa teman-teman LDK itu harus memiliki mentor. Yang dimana mentor ini akan intens ya, mendampingi teman-teman kader, teman-teman pengurus yang sudah terekrut oleh LDK itu didampingi gitu ya, agar bisa berkembang dengan baik. Itu tuh dilaksanakan setiap 1 pekan sekali, dan untuk acaranya gitu kan, kayak misalkan lokasi, waktu dan sebagainya itu disesuaikan dengan kelompoknya karena kami bagi-bagi kelompok. Untuk ikhwan laki-laki tentu dengan ikhwan lagi, untuk perempuan akhwat dengan akhwat lagi, seperti itu. Oke, berarti untuk pembinaannya itu dipisah ya, Betul, antara dipisah. Ikhwan dengan Dan Akhwat akhwat, ya. ya, Oke. dipisah. Kalau misalnya tadi terkait pembinaan, sekarang mau tahu nih seperti apa sih pemberdayaan LDK di lingkungan kampus atau masyarakat? Oke, untuk pemberdayaan ya, kita menjadikan LDK ini sebagai ruang bertumbuh yang kemudian setelah mereka dibekali dengan berbagai kapasitas, mereka bisa memberdayakan hal-hal yang menjadi potensial di kampus gitu ya. Tidak jarang anak-anak LDK mereka yang bisa menjadi duta-duta di berbagai jurusan, berbagai fakultas, bahkan di setara duta kampus juga itu ada beberapa anak-anak LDK gitu. Jadi kan itu sebuah keberhasilan ya. Kami mencetak generasi unggul yang pada akhirnya bisa berdaya saing gitu dengan orang-orang di luar sana. Selain itu juga kita juga sering memanfaatkan teman-teman LDK itu untuk proyek-proyek kebaikan. Kayak misalnya ketika ada kajian-kajian, mereka diberdayakan sebagai MC-nya, atau tidak jarang juga mereka untuk mengisi gitu ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kampus. Seperti itu. Kalau misalnya tadi kalau kita berbicara di lingkungan kampus nih, kan kalau LDK itu unit kegiatan mahasiswa Betul. di kampus ya. Iya. Kalau untuk hubungan dengan organisasi lain ada nggak sih di luar kampus? Oke. Nah, kita LDK itu kita punya setidaknya ada 4 nilai, teman-teman. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua adalah inovasi, yang ketiga berkelanjutan dan pemberdayaan. Yang pertama kolaborasi. Kita jadikan LDK ini menjadi lembaga, menjadi organisasi, selain berdikari tentu juga berkolaborasi, sinergi inisiatif dengan berbagai lembaga, berbagai organisasi, stakeholder, bahkan yayasan juga kita banyak kolaborasi. Gitu, untuk apa? Saya melihat bahwa hari ini ketika kita berkolaborasi itu bisa menciptakan peluang-peluang kebaikan lebih besar lagi, lebih masif lagi, lebih meluas lagi. Tidak sedikit ya, entah itu di internal kampus ataupun di eksternal kampus. Kalau di internal kampus kita biasanya berkolaborasi dengan UKM lain, atau misalkan ini dengan dengan BEM gitu ya, dengan DEMA kampus atau dengan HMPS. Kalau di luar kita juga sudah ada beberapa organisasi lembaga yang sudah MOU dengan kita. Contohnya kayak misalkan ini dengan Rumah Prestasi untuk program upskill gitu ya. Rumah Prestasi punya program tentang leadership dan public speaking. Kita kolaborasikan gitu. Kita ambil mentor-mentor dari mereka gitu. Kita berdayakan teman-teman di kita untuk belajar di lembaga itu. Kita juga kolaborasi dengan Yayasan Utrujah. Itu sebagai yayasan tahfiz Quran. Karena kita kan ada program tahfiz Quran ya. Jadi kita senantiasa memaksimalkan organisasi ini untuk berekspansi, berjejaring, dan tentunya berkolaborasi. Seperti itu. Masya Allah, berarti selain terkenal di kampus, juga terkenal di luar ya. Alhamdulillah ada gitu. hubungan baik dengan organisasi dengan lembaga di luar gitu. Betul. Ya. Kalau untuk cara perekrutannya itu seperti apa sih? Ada nggak sih
tingkatan-tingkatan dari LDK sendiri untuk merekrut. Ya, itu masuknya ke jenjang kaderisasi ya. Nah, di kita karena ini adalah sebuah UKM, unit kegiatan mahasiswa, kita terbuka bagi siapapun mahasiswa UIN dari berbagai latar belakang ya, jurusan nggak harus jurusan dakwah. Karena misalkan nih LDK lembaga dakwah harus dari jurusan dakwah enggak. Saya juga dari jurusan ekonomi gitu ya. Dari perbankan, ada teman-teman dari KPI gitu kan, dari pendidikan dan sebagainya itu bisa masuk gitu. Nah, kita ada namanya permata. Yang pertama itu sebagai gerbang awal teman-teman mahasiswa masuk kepada LDK. Gitu. Ketika mereka sudah masuk kepada LDK dalam acara permata itu, mereka sudah resmi menjadi kader LDK. Seperti itu. Itu kader tuh, kader. Nah, setelah mereka menjadi kader, kita edukasi mereka dengan berbagai suplemen ya untuk meningkatkan kapasitas mereka. Ya, setelah itu nanti ada jenjang kaderisasi yang kedua, yaitu TMD. TMD yaitu TMD Training Manajemen Dakwah. Yang dalam hal ini itu akan menjadi sebuah suplemen yang tentu sangat berpengaruh gitu ya kepada individual kader, sehingga ketika dia setelah mengikuti TMD dia bisa menjadi pengurus, bahkan bisa menjadi ketua. Seperti itu. Jadi ada sekitar dua tingkat kaderisasi yang tentu itu harus ditempuh oleh teman-teman LDK untuk menjadikan dirinya menjadi kapasitas yang lebih baik gitu ya, high value muslim, seperti itu. Oke, berarti pertama tadi permata ya. Permata. Setelah menjadi kader, Betul. nanti di ini lagi ada yang kedua, jenjang kedua yaitu TMD ya. Training Manajemen Dakwah. Untuk ke pengurus nanti ya. Betul. Oke, sangat menarik ya teman-teman tadi untuk beberapa untuk yang perekrutannya seperti apa gitu tuh. Kalau di lingkungan kampus itu sendiri, bagaimana sih LDK membentuk karakter dan kedisiplinan mahasiswa di kampus? Oke. Kita tahu ya hari ini bahwa ya fenomena yang terjadi gitu ya, kayak pergaulan bebas, bahkan bukan hanya di kalangan orang-orang biasa, bahkan yang terpelajar pun gitu ya, entah itu pelajar ataupun mahasiswa, itu luar biasa gitu kan kerusakan yang terjadi hari ini gitu. Nah, kita berupaya menjadikan LDK ini menjadi salah satu solusi. Hadirnya kita LDK menjadi mercusuar inovasi yang bisa memperbaiki, setidaknya bisa memperbaiki orang-orang di sekitar kampus gitu ya. Yang luasnya adalah untuk umat ini. Kita juga tidak jarang mengadakan proyek-proyek. Kayak waktu itu pernah di bulan Ramadan kita mengadakan connectivity aktivis dakwah. Itu skalanya bukan sekampus lagi, itu sekota. Kita kumpulkan berbagai aktivis dakwah sekota Serang. Wah, di situ kita bahas tentang judi online, di situ kita bahas tentang pergaulan bebas. Yang itu sebenarnya untuk mengedukasi orang-orang di luar sana agar kita itu ya terhindar gitu ya, menjauhi yang namanya judi online dan pergaulan bebas seperti itu. Jadi pengaruh dan peran LDK ya tentu sangatlah berpengaruh besar ya untuk kampus, untuk perbaikan akhlak terutama seperti itu. Dan yang ikut yang connectivity itu hanya di LDK di kampus ini atau yang lain juga ada? Yang lain juga, kita kolaborasi. Waktu itu saya mendatangkan sekitar 6 pembicara waktu itu. Wah, keren. 6 pembicara dari berbagai LDK, ada yang dari Untirta gitu kan, dari UPI, dan pokoknya sebanten, lokal champion Banten kita undang. Itu kita berdikari waktu itu bersama-sama merumuskan sebuah proyek rancangan bagaimana nih kita bisa mengentaskan permasalahan sosial yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Seperti itu. Oke, sangat menarik ya, sangat keren sekali. Tadi ada connectivity dan lain sebagainya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang belum disebutin ya. Betul, banyak banget. Kalau kita sebutin satu-satu nih nggak akan beres kayaknya ya. Oke, kalau untuk tadi kebermanfaatannya dirasakan oleh di mahasiswa di kampus nih. Kalau untuk diri sendiri, manfaat yang paling dirasakan ketika setelah gabung di LDK itu seperti apa tuh? Oke, teman-teman semua, kita sering dengar ya sebuah ungkapan bahwa kita itu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat dengan kita. Itu kata Seri Anapida ya, seorang influence dari Aceh, lulusan Universitas Paramadina. Jadi otomatis gitu ya, lingkungan kita itu sangatlah mempengaruhi gitu. Nah, bayangkan teman-teman, kalau teman-teman hari ini ada di lingkungan yang notabene adalah mereka itu penghafal Quran, 5 orang, maka teman-teman akan menjadi penghafal Quran yang ke-6. Begitupun sebaliknya ya, tanda kutip kita punya teman 5 orang penggibah gitu ya. Berarti otomatis kita juga akan menjadi orang yang ke-6 yang sering menggibah orang. Nah, LDK ini menciptakan ruang bertumbuh yang baik, yang bagus, tentunya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang pada akhirnya itu akan dirasakan oleh setiap individu LDK, akan terjaga dengan sendirinya gitu. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh teman-teman yang baik, seperti itu.
Oke, berarti sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Dan sangat dirasakan pastinya sangat ya. dirasakan. Ketika lingkungan yang baik itu luar biasa banget. Ya, sebelum masuk LDK dengan setelah masuk LDK sangat berbeda pastinya. Sangat berbeda, ya. Oke. Karena memang benar ya, lingkungan itu sangat berpengaruh untuk kita. Dan kalau tadi tentang kebermanfaatan, kalau pengalaman yang paling menarik nih setelah masuk LDK, apa nih pengalaman yang paling menarik di LDK Mulfikrah? Banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman di LDK. Tapi yang paling menarik adalah kita selalu ikut terjun dalam isu-isu, bahkan bukan hanya isu lokal ya, bahkan isu global pun kita ikut turun. Karena apa? Karena kita itu adalah organisasi keagamaan yang cakupannya bukan hanya tentang lokal saja, bukan, tapi seluruh umat gitu. Saya sering ikut aksi bela Palestina. Menurut saya itu sangat luar biasa ya. Saya ikut terjun ke jalan gitu kan, terus ikut fundraising gitu ya, mengumpulkan donasi yang pada akhirnya dialokasikan ke Palestina sana. Itu menurut saya sangatlah berkesan sekali gitu ya. Selain dari itu banyak juga tuh, kayak misalkan kita ikut-ikut event-event di Jakarta gitu ya, kayak misalkan ada IBF, kita datang ke sana untuk belajar bareng gitu ya, kita ikut-ikut kajian dan sebagainya. Itu adalah pengalaman yang penuh dengan kesan baik sih menurut saya, seperti itu. Oke, kalau tadi sempat mendengar tadi kalau pernah ikut aksi gitu ya. Betul. Untuk bela Palestina. Nah, itu aksinya hanya di kampus aja atau ikut ke jalan juga? Ya, kita selalu ikut serta ya di berbagai kegiatan. Kalau untuk di kampus kita pernah mengadakan gitu. Bulan apa ya waktu itu? Saya lupa. Kita pernah mengadakan, kita kolaborasi dengan berbagai UKM waktu itu, kita undang semua. Kita long march gitu ya, keliling kampus gitu untuk menyerukan kemerdekaan untuk Palestina, sekaligus kita mengumpulkan donasi. Itu untuk di kampus kita pun pernah melaksanakan itu. Begitupun ketika di luar, kita tidak jarang mengikuti berbagai aksi-aksi Palestina yang diselenggarakan oleh entah itu lembaga, yayasan dan sebagainya. Kita selalu ikut, kita selalu terjun, karena itu adalah bentuk dari pembelaan atas kemanusiaan gitu ya. Kita selalu ikut. Jadi nggak hanya di dalam kampus aja, kita pun di luar kampus ikut terjun juga sebagai bentuk social movement, seperti itu. Oke, kalau untuk pernah aksinya di mana aja tuh di luarnya? Saya di Jakarta pernah beberapa kali, kita ikut juga ke Jakarta sama teman-teman, naik bis ke sana gitu ya. Ada teman-teman yang naik kereta ke sana. Di Banten juga, di Serang itu tidak jarang ya. Kita juga, bahkan kita yang menjadi inisiator, kita berinisiasi mengadakan kolaborasi dengan berbagai UKM, berbagai LDK di kampus-kampus lain gitu ya, untuk mengadakan aksi Palestina kayak di alun-alun gitu kan. Terus di Masjid Asaurah, Masjid Agung Banten, Kota Serang ya. Itu sering kita mengadakan. Seperti itu. Sering ikut berarti ya? Sering ikut, bahkan tidak jarang juga orasi gitu. Yeah. Saya paling senang itu orasi gitu. Keren sekali sih, mantap ya. Kalau tadi untuk Palestina berarti nggak cuma kebermanfaatannya itu cuma dirasakan oleh lingkungan di kampus saja dan betul, bukan cuma kadernya saja berarti ya. Kita juga mendoakan di Palestina semoga ya selamat gitu ya. Dan amin. Kita di sini ya turut membela aksi. Betul. Untuk Palestina. Free Palestine. Oke, Free Palestine. Oke, untuk dari lembaga dakwah kampus ini ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri gitu yang dirasakan? Banyak ya. Entah itu mungkin dari internal ataupun dari eksternal. Kalau dari internal ya kita hari ini dihadapkan dengan kondisi kebanyakan mahasiswa yang kadang-kadang kurang tertarik dengan gaya organisasi yang hari ini ya kita anut gitu ya. Maka kita pun memunculkan banyak inovasi nih, kayak misalkan nih perekrutan yang dulunya mungkin sampai beberapa hari kita persingkat, tapi intens gitu ya. Nah itu selalu kita munculkan sebagai teori dari Blue Ocean gitu ya, kita memunculkan sebuah inovasi. Nah untuk tantangan sendiri, yang pertama banyak mahasiswa yang kurang tertarik. Nah itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk meyakinkan mereka, ayo kita gabung LDK gitu, kita bertumbuh bareng, seperti itu. Dan bukan hanya LDK, ternyata berbagai UKM, organisasi hari ini sama seperti itu. Ya mungkin entah itu dampak dari corona atau mahasiswa yang lebih suka hal-hal yang lebih instan gitu ya. Ya itu menjadi tantangan. Kalau tantangan dari luar, dari eksternal ya banyak juga ya. Karena ya kita organisasi dakwah yang tentu ya salah satu kewajiban kita adalah untuk terus menyuarakan kebaikan. Tidak jarang gitu ya kita juga mendapatkan respon yang kurang baik dari berbagai pihak dan sebagainya. Tapi itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk ya kita terus produktif seperti itu. Oke, berarti ya benar ya kalau dalam berdakwah itu pasti ada tantangan tersendiri. Betul, ya. Betul banget. Bahkan Rasulullah juga kan tidak mulus jalannya gitu ya. Betul sekali. Dan benar-benar kita rasakan di
di lembaga dakwah kampus itu Iya, ya. betul sekali. Kalau tadi kita bahas tentang tantangan, ada tadi menyinggung terkait strategi dari perekrutan. Widih, oke. Gimana tuh strateginya? Menarik nih kayaknya ya. Ya, kita LDK Ummul Fikroh hari ini di kepengurusan saya ya. Saya kepengurusannya kabinet excellent namanya. Ya, Apa biar tuh? teman-teman tahu ya. Kabinet excellent itu kan unggul ya. Kalau kita tahu yang pertama ada baik gitu ya, terus terbaik. Nah, excellent itu lebih dari terbaik gitu. Jadi sempurna. Kita ingin menjadikan bahwa teman-teman di LDK itu bisa maksimal gitu ya, bisa menjadi orang-orang terbaik untuk peradaban untuk zaman ini gitu ya. Nah, untuk strategi perekrutannya sendiri banyak yang kita lakukan ya. Kita ada 3 kali perekrutan. Yang pertama sudah kemarin kita lakukan ya. Alhamdulillah kita juga mendapatkan banyak banyak anggota. Sebenarnya itu diadakan sebagai bentuk dari supply and demand gitu. Ada permintaan dari mahasiswa, kapan nih LDK ngadain perekrutan? Kayaknya tertarik nih banyak kegiatannya. Karena banyak permintaan, kita adakan, kita tawarkan, kita buka nih perekrutan. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan. Tapi nanti puncaknya yaitu yang paling besar ya, perekrutan itu pasca PBAK gitu, pengenalan budaya kampus ya. Nah, setelah PBAK biasanya kan banyak maba tuh masuk. Nah, kita adakan perekrutan secara besar-besaran. Kita targetkan gitu, minimal misalkan nggak boleh kurang dari 100 orang gitu ya yang kita rekrut seperti itu. Nah, setelah itu nanti di akhir periode kita akan mengadakan perekrutan kembali. Untuk strateginya, yang pertama kita memasifkan berbagai informasi tentang LDK, prestasi-prestasi gitu ya, kontribusi-kontribusi LDK di sosial media. Teman-teman yang belum follow akun LDK silahkan follow ya. Banyak di situ konten-konten menarik gitu. Yang mudah-mudahan teman-teman bisa jadi tertarik gitu ya gabung LDK. Boleh spill dong. Apa tuh ininya media sosialnya? LDK Ummul Fikroh. Oke, LDK Ummul Fikroh. Nah, salah satu strategi dari perekrutan selain kita membranding LDK, kita pun tidak jarang melakukan pendampingan. Salah satunya adalah untuk camaba ya, calon mahasiswa baru kemarin. Padahal mereka itu belum masuk kampus, tapi kita sudah sigap ya untuk datang ke mereka, menawarkan bantuan kepada mereka. Contohnya kayak misalkan nih kemarin ada pendampingan tentang UMPTKIN, jalur masuk ke UIN. Kita adakan itu. Ada pendampingan SPAN PTKIN. Kita bantu itu. Yang pada akhirnya mereka itu akan dikumpulkan di sebuah forum yang kemudian nanti ketika sudah masanya perekrutan kita akan rekrut mereka. Gitu. Jadi sebenarnya hari ini meskipun teman-teman belum masuk kampus, kita sudah punya data, teman-teman siswa itu udah kita pegang datanya, yang akan kita rekrut. Itu salah satu strategi yang kita lakukan. Selain dari itu banyak juga strategi kayak misalnya nih kita bikin stand gitu ya di sekitaran kampus gitu ya. Kita bikin aksi-aksi sosial di lingkungan kampus gitu. Yang itu menurut saya sangatlah efektif untuk daya tarik mahasiswa. Seperti itu. Oke, menarik sekali. Jadi, ya banyak banget ya. Strateginya. Iya, kalau misalnya nggak di tadi kalau kita sebutin satu-satu mungkin nggak cukup waktunya ya. Jadi kalau sekarang mau tanya, ini kan tadi udah bahas panjang nih dari awal nih LDK nih ya. Apa sih yang membedakan LDK dengan UKM lain gitu? Ada ciri khasnya nggak sih dari LDK itu gitu? Yang pertama, LDK adalah UKM kaderisasi. Kita berupaya menjadikan anggota kita menjadi organisasi sebanyak mungkin gitu ya. Anggotanya sebanyak mungkin. Gitu. Beda dengan mungkin organisasi lain ya, mereka tidak terlalu kaderisasi itu tidak terlalu digembor-gemborkan. Kita digembor-gemborkan. Kenapa? Karena kita punya tujuan, kita punya visi misi ingin menjadikan teman-teman mahasiswa itu menjadi orang-orang yang baik di lingkungan yang baik. Gitu. Yang kedua, karena kita adalah basisnya basis agama, notabene adalah untuk berdakwah, bermanfaat, belajar bareng. Di LDK itu akan selalu diberikan pelayanan terbaik ya, tentang bagaimana dia bisa bertumbuh, menemukan jati dirinya. Itu sih yang menurut saya agak berbeda dengan UKM lain. Kalau UKM lain mungkin spesifikasi gitu ya, kayak misalkan nih ada UKM tapak suci, berarti dibela diri gitu ya. Berarti hanya orang-orang yang punya ketertarikan di situ. Kalau UKM LDK, karena ini adalah basisnya dakwah, siapapun itu, mau itu dia punya keahlian di berbagai bidang apapun itu, ketika dia ingin menjadikan dirinya menjadi lebih baik gitu, di passion dia, kita rekrut gitu. Seperti itu. Salah satu kegiatan yang membedakan apa tuh di LDK dengan UKM lain? Kita ada kelas-kelas gitu. Kita juga ada mentoring. Yang paling membedakan adalah mentoring. Gitu. Di LDK itu ada mentoring. Yang mentoring ini benar-benar intens, rapih gitu ya. Dan alhamdulillah sangat berdampak, sangat berpengaruh kepada kader-kader gitu, kepada anggota-anggota. Gitu. Belum tentu di UKM lain ada ada pembinaan, ada mentoring seperti itu. Ada juga ini ya,
Panahan ya? Ya itu sebagai salah satu dari program Sosma, sosial keumatan, gitu. sebagai social movement gitu. Kita juga kadang-kadang kolaborasi dengan organisasi lain gitu ya untuk panahan gitu. Ya banyak lah kegiatan-kegiatan. Seperti itu teman-teman. Kalau mau ikut, pengen tahu, gabung. Iya betul. Oke, untuk harapan sendiri untuk LDK ke depannya seperti apa tuh? Harapannya LDK, saya ingin LDK itu menjadi ruang terbaik gitu ya. Kalau hari ini teman-teman punya keluarga, jadikanlah LDK itu sebagai keluarga kedua. Gitu. Kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita memaksimalkan bersama, tentunya bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi lebih dari itu, untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, bahkan untuk umat ini. Saya ingin LDK itu menjadi organisasi yang unggul dalam menciptakan generasi-generasi unggul seperti Muhammad Al-Pati gitu, Sulaiman Al-Qanuni, Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Orang-orang terbaik di zamannya yang bisa menggetarkan peradaban gitu ya, mengembalikan Islam menjadi kejayaan seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Untuk harapannya semoga nanti kedepannya tercapai. Ya, oke. Amin ya Allah, alamin. Boleh dong untuk kita masuk ke sesi terakhir nih. Okay. Ajakan untuk teman-teman buat masuk LDK. Oke, teman-teman semua, ya, saya Ketua LDK Ummul Fiqroh Fajar Nugraha dalam hal ini mengajak kepada teman-teman semua dengan selebar-lebarnya gitu ya. Ayo kita gabung, kita belajar bareng, kita bertumbuh bareng untuk menjadi orang-orang terbaik ya. Maka ya teman-teman siapapun itu, talenta-talenta muda, mahasiswa dari berbagai latar belakang, jurusan, yuk kita belajar bareng, kita maksimalkan diri kita untuk tumbuh sehingga menjadi high value muslim atau muslim yang bernilai tinggi. Saya tunggu kedatangan teman-teman semua di Permata LDK tahun 2025. Oke, terima kasih Tum Fajar sudah tadi mengenalkan terkait UKM LDK Ummul Fiqroh. Oke teman-teman semua, tadi kita sudah mengenal terkait LDK Ummul Fiqroh dan mungkin cukup sekian ya untuk podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk kunjungi website dari LDK Ummul Fiqroh yaitu LDK Ummul Fiqroh. Terima kasih, saya Neneng Royatul Muawana sebagai host pada podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.